mustajab untuk berdoa di situ, yaitu ketika turun hujan. Maka perbanyak doa ketika saat-saat seperti ini. Mintalah kepada Allah semua yang ingin engkau minta. Jangan sampai engkau malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Alhamdulillah kemarin kita telah masuk ke bab yang kedua. Bab besar yang kedua, yaitu bab tentang salat. Yang di 2 pekan yang lalu kita telah membahas bab pertama dari bab ini. Bab pertama dari bab besar ini yaitu tentang pengertian salat, kemudian keutamaannya dan dalil-dalil yang mewajibkan salat 5 waktu. Taib, kemudian pada pekan yang lalu alhamdulillah kita telah masuk dan telah membahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan adzan dan iqamah. Di pekan yang lalu alhamdulillah kita telah selesai membahas tentang pengertian adzan dan juga pengertian iqamah dan juga hukum dari keduanya. Yang dimana adzan secara bahasa yaitu pengumuman. Sedangkan secara istilah atau syar'i yaitu pengumuman tentang masuknya waktu salat dengan zikir-zikir tertentu, dengan zikir yang khusus. Maka azan di sini artinya pengumuman tentang datangnya atau telah masuknya waktu salat. Kemudian dengan zikir. Nah, di sini kita pahami bahwasanya salat termasuk zikir, dan zikir itu terbagi menjadi 2. Tapi hukum asalnya adalah zikir itu perintahkan dan kemudian apa? Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kemudian takbir ketika Id. Nah, itu kita disyariatkan untuk mengangkat suara kita. Akan tetapi pada hukum asal zikir yaitu dengan syirkan. Taib. Sedangkan secara iqamah secara bahasa yaitu masdar dari aqama yuqimu, yaitu mendirikan. Ini mana di situ aqama yuqimu artinya iqamatul qaid, mendirikan orang yang duduk. Iqamah ini diambil dari salah satu kalimat yang berada dalam kalimat iqamah, yaitu al-iqamah kalimat al-iqamah itu diambil dari salah satu lafaz dalam qomat, yaitu lafaz apa? Qad qamatis shalah. Taib. Sedangkan secara syar'an atau secara istilah iqamah artinya pengumuman tentang bahwasanya salat akan segera didirikan, dilaksanakan. Kalau tadi pengumuman tentang waktu, pengumuman tentang telah masuk waktu salat. Nah, ini pengumuman tentang bahwasanya salat akan segera didirikan dengan zikir tertentu. Makanya azan itu tidak boleh dengan bahasa kita sendiri. Walaupun dengan bahasa Arab kemudian kita mengarang-arang tersebut tidak boleh. Karena azan dan iqamah adalah zikir yang khusus yang telah syariat tetapkan lafaz-lafaznya. Taib. Kemudian apa hukum dari azan dan iqamah? Azan dan iqamah hukumnya apa? Taib, yang tahu apa hukumnya? Taib, fardu kifayah, yaitu apabila di antara sekelompok orang telah mendirikan iqamah dan azan maka telah cukup bagi yang lainnya. Contohnya di daerah GPI. GPI ini kecil atau besar? Besar. Kemudian di sini di daerah GPI tidak ada yang mengumandangkan azan, maka di antara muslim yang berada di GPI harus mengumandangkan azan. Ketika telah
ada di sebagian dari mereka telah mengumandangkan azan dan iqamah, maka telah gugur kewajiban itu terhadap orang lainnya. Taib. Kemudian azan itu apakah ada di selain sholat 5 waktu? Enggak. Yakin? Enggak ada. Taib. Azan hanya ada di sholat 5 waktu. Taib. Kemudian kita telah membahas tentang keutamaan dari azan. Di antaranya yang pertama adalah apabila azan dikumandangkan maka syaitan akan berlari-lari, maksudnya kabur sampai dia terkentut-kentut. Apabila azan selesai maka dia kembali. Kemudian apabila iqamah telah didirikan maka dia kabur kembali. Setelah iqamah selesai dia balik lagi untuk mengganggu umat manusia yang ketika itu sedang melaksanakan sholat. Sehingga jangan heran ketika kita sholat ada yang lupa kan berapa tomper rakaat. Tengah-tengah sholat, sebentar, kok Andi bawa ayam atau ikan? Toh? Itu dia nama syaitan. Tidaklah yang mengganggu itu kecuali syaitan. Taib. Di antara yang lain adalah azan itu memiliki keutamaan seperti pahala yang besar, sehingga apabila perundian untuk menjadi seorang imam, untuk menjadi seorang muazin itu perlu dilakukan, maka perundian. Kalau perundian di Madura pakai apa? Perundian berapa biasa? Hari? Tahu dia. Paling sering anak teh kena mama. Taib arisan itu perundian. Kalau seandainya perundian perlu untuk dilakukan untuk menunjuk seorang muazin, maka perundian tersebut akan dilakukan. Taib. Kemudian di antara keutamaan orang yang azan yaitu seorang muazin yaitu ketika di hari akhir dia dibangkitkan dengan leher yang panjang. Maksudnya apa? Dia adalah orang yang paling terlihat banyak amalannya, pahalanya. Karena menandakan bahwasanya azan itu memiliki pahala yang besar. Kemudian apa hikmah disyariatkannya azan? Syiar Islam. Suatu negeri, kota, desa bisa orang ketahui kalau ada muslim di situ dengan apa? Dengan azan. Salah satunya dengan azan. Ini kalau ada desa, ada kota, azan zuhurnya ada yang azan. Berarti tanda tanya. Ini wilayah muslim atau non muslim, ya, orang kafir. Taib. Maka menjadi salah satu syiar Islam yang terbesar adalah azan. Karena dulu Nabi Muhammad SAW kalau mau memerangi sebuah kaum, beliau menunggu azan subuh pertama. Kenapa? Karena ketika subuh itu musuh lagi lengah, lagi tidur. Diserang itu paling gampang waktu subuh. Makanya kalau ngoni tidur waktu subuh, siap-siap ada yang serang, kopi, air. Paham? Makanya jangan tidur. Sampai musuh jadi ngoni. Ketika menunggu waktu subuh itu ketika waktu yang pas untuk menyerang musuh. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi SAW menunggu waktu subuh? Karena Nabi SAW apabila mendengar azan subuh dikumandangkan di daerah tersebut, di kaum yang akan mereka serang, maka Nabi SAW tidak jadi menyerang mereka. Dengan begitu Nabi tahu bahwasanya mereka itu termasuk kaum muslim. Jadi Nabi SAW tidak jadi memerangi mereka. Itu sebagaimana dalil dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru idza tala al-fajr wa kana yastami'u al-adhan fa idza sami'a adhanan amsaka wa illa aghara. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ketika ingin merangi sebuah kaum, Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh tunggu waktu subuh. Tadi alasannya kenapa tadi yang pertama kalau seandainya subuh adalah waktu yang mereka itu lalai, gampang untuk diserang. Yang kedua, apabila Nabi wakana yastamiul adzan, dan Nabi itu menunggu azan. Apabila azan dikumandangkan di daerah tersebut atau di kaum tersebut, maka Nabi SAW amsaka, tidak jadi menyerang. Karena Nabi tahu ini kaum muslim. Wa illa aghar, apabila tidak ada kumandang azan subuh,
maka pasti itu musuh. Maka Nabi SAW menyerang. Taib. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang kedua. Taib. Tentang apa? Al-mas'alatu atsaniyatu surutu sihhatihima, yaitu syarat sahnya azan. Apabila syarat-syaratnya tidak dipenuhi, maka tidak terpenuhi, maka azan tersebut tidak sah. Yang pertama, al-islamu fala yasihani minal kafir. Harus muslim. Yang azan itu harus muslim. Berarti dipahami bahwasanya orang kafir kalau dia azan dan iqamah maka tidak sah. Mungkinnya enggak? Mungkinnya enggak orang kafir azan dan iqamah? Hah? Tidak? Siapa tahu orang bilang apa namanya? Apa kalau orang bilang bukan loyalitas apa? Saling mendukung apa jangan? Toleransi. Oh nyada aja kalau kita jangan aja. Bisa jadi enggak? Bisa. Kalau dompet toleransi, toleransi yang salah ya. Sehingga dorong pe agama soboku campur. Iya, kafir rasa muslim rasa kafir. Ya, itu toleransi yang salah. Taib. Maka seorang kafir tidak sah azan dan iqamah. Maka harus muslim. Itu adalah syarat sah yang pertama. Taib. Yang kedua, al-aqlu. Taib, tulis ini ada buku tulis. Kecuali yang boleh tahfal di otak, boleh. Taib. Syarat sahnya azan yang pertama adalah muslim. Cepat bertulis. Taib. Yang kedua, syarat sahnya azan yang kedua adalah berakal. Fala yasihani minal majnuni was-saqaran wa ghairil mumayyiz kasairil ibadat. Maka dapat dipahami kalau seandainya syarat sahnya azan dan iqamah adalah berakal, maka orang yang tidak berakal, orang gila, orang apa lagi? Orang mabuk, orang gila, orang mabuk itu tidak sah azannya. Orang gila mungkin nyanda azan, mungkin sekali. Masa orang kalah dengan orang gila? Mungkin nih ada suatu masjid yang nyanda azan. Nih kemana nih orang muslim? Mungkin ada orang gila yang daripadanya ada azan kita yang azan. Tetap tidak sah. Apabila ada orang gila yang azan di suatu masjid dan itu memang pas waktu sholat, dipertanyakan kemana kaum muslimin yang lainnya. Kemudian orang mabuk, mungkin nyanda? Mungkin saja. Duh, lupa lama nih orang-orang azan. Masa buka pintu dia semuanya tuh. Pun dia azan. Maka tidak sah. Maka kita harus mengulangi azannya. Datang yang lain, ulangi itu azan. Taib. Karena kenapa? Karena mereka juga tidak diterima amalan ibadahnya yang lainnya. Seperti sholat. Sholat orang gila dengan orang mabuk, terimanya ada sholat? Tidak. Karena mereka tidak berakal. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Taib. Syarat saya yang ketiga, adz-dzukuriyah, yaitu laki-laki. Fala yasihani minal mar'a lil fitnati bi sautiha wala minal khunsa li adamil ilmi bi kaunihi dzakaran. Taib. Yang ketiga adalah laki. Pernah kan beredar video yang azan perempuan? Saya pernah lihat mana? Ada. Pernah ada sebuah video yang azan adalah seorang wanita di masjid, dia azan pakai mic, wanita. Fala yasihani minal mar'a lil fitnah bisautiha. Karena kenapa? Karena perempuan suaranya adalah fitnah. Ya. Fitnah. Makanya dia tidak boleh mengangkat suaranya, apalagi bertentangan dengan azan. Kalau azan kan disyaratkan mengangkat suaranya, melantangkan suaranya. Sedangkan perempuan itu suaranya harus dikecilkan karena dia fitnah. Wala minal khunsa li adamil ilmi bi kauni dzakaran. Dan juga seorang apa di situ tulis banci ya. Ya, karena dia tidak tahu dia laki-laki apa perempuan. Taib. Yang keempat, syarat sahnya yang keempat adalah ayyakunal adzan fi waqti shalah. Taib.
Yang keempat adalah apa? Azan itu dikumandangkan ketika sudah masuk waktu sholat. Ingat, azan dikumandangkan ketika sudah masuk waktu sholat. Mana lebih baik, sebelum waktu sholat atau sudah lebih sedikit dari waktu sholat? Lebih sedikit, karena lebih sedikit itu sudah masuk waktu sholat. Yang bahaya itu sebelum waktu sholat sudah azan, walaupun cuma 5 menit, karena itu belum masuk waktu sholat. Kalau terlebih 5 menit nggak apa-apa, masih tidak apa-apa. Yang bahaya kalau sebelum waktu sholat, karena tidak sah tidak sah azannya. Maka kalau ada orang azan, contohnya Isya nanti jam berapa? 7:05 contohnya. Kemudian ada yang azan setengah 6. Antara dia mengantuk, ada jam di rumah, atau memang suka mau cari heboh. Maka ketika dia azan jam setengah 6, setengah 7, maka ketika jam 7 kita harus mengawali azannya. Paham? Baik. Fala yasihhu qabla dukhuli waqtiha ghairul adhani al-awwal al-fajr wal jum'ah fayajuzu qabla al-waqti wa an takuna al-iqamah inda iradatil qiyam bi shalat. Baik. Yaitu jadi selain azan pertama pada salat subuh. Jadi dulu itu ada 2 kali azan. Azan pertama dan azan kedua. Baik. Fayajuzu qabla al-waqti, maka azan yang pertama itu yang di salat subuh dan juga salat Jumat itu maka boleh belum masuk waktunya. Wa antakuna al-iqamah inda iradatil qiyam lis-shalah. Kemudian sedangkan iqamah itu dilakukan ketika hendak mau mendirikan salat. Baik. Kemudian yang kelima, dari syarat sahnya as-shalah yaitu apa? Syarat sahnya azan yaitu ayyakuna al-adhan murattaban mutawaliyan. Yang kelima, azan dan iqamah itu harus berurutan. Kama waradat bidzalika sunnah wa kadzalika al-iqamah wa sayati bayanuhu fil kalami ala sifatil adhan wal iqamah. Begitu juga iqamah harus berurutan. Jangan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, kemudian langsung hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah, baru apa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah, putar. Kenapa enggak begitu? Mau motif apa? Biar beda dari yang lain. Nim boleh kreasi, nim boleh. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah qad qamatis shalah la ilaha illallah. Boleh tidak? Tidak, harus berurutan. Jangan kalimat hayya 'alas shalah itu kan bagus, yang menandakan tentang panggilan untuk sholat. Ya kita hayya 'alas shalah dulu baru Allahu akbar Allahu akbar. Hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah Allahu akbar Allahu akbar. Tak tidak boleh, harus berurutan. Begitupun juga iqamah. Baik. Syarat saya yang keenam, ayyakuna al-adhan wa kadzalika al-iqamah bil lughah al-arabiyyah. Azan dan iqamah itu harus menggunakan bahasa Arab. Wa bilafzil arabiyyah allati waradat biha sunnah. Ya. Sebagaimana yang terdapat pada nas-nas. Ya, kita tidak boleh mengubah azan dengan bahasa kita sendiri. Tidak boleh. Walaupun cinta tanah air. Bukan begitu tanda kita cinta kepada tanah air, dengan merubah syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya Allahu akbar Allah, apa lebih arti? Kalau orang Manado bilang apa? Allah pepai. Tidak boleh. Ya. Atau bahasa Inggris, apa bahasa Inggris Ahmad? Bahasa Inggris apa? Allah is big. Tidak boleh. Harus menggunakan bahasa Arab.
Begitupun juga iqamah menggunakan bahasa Arab. Allahu akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Saat kita cuma mau ubah cuma satu kalimat. Qad qamatis shalah juga kita mau ubah bahasa Indonesia, boleh tidak? Tidak. Pas qad qamatis shalah dia bilang salat mau didirikan, tidak bisa. Maka yang menggunakan bahasa selain bahasa Arab, maka iqamah, azan dan iqamahnya itu tidak sah. Paham tum? Baik, ada berapa di situ? Syarat sahnya ada 6. Baik. Kita masuk ke permasalahan atau bagian yang ketiga, al-mas'alatu ats-tsalisatu fi sifati al-mustahabba fil muadzin. Nih, permasalahan yang ketiga, sifat yang dianjurkan bagi seorang muazin. Sifat yang dianjurkan bagi seorang muazin. Kriteria muazin yang dianjurkan itu seperti apa? Nah ini. Taib, yang pertama, ayyakuna adlan aminan li'annahu mu'taman yurja'u ilaihi fi sholati was siyam fala yu'manu ayyaghurrahum bil adhanihi id lam yakun kadzalik. Taib. Yang pertama, kriteria atau sifat muazin yang dianjurkan, Ingat, dianjurkan bukan diwajibkan, dianjurkan. Yang pertama, dia itu adil juga amanah. Orangnya itu adil dan juga amanah. Kenapa? Karena dia itu diberi tanggung jawab untuk menegakkan azan, yang dimana azan menjadi tanda untuk sholat dan juga puasa. Kalau seandainya dia tidak adil dan juga dia tidak amanah, contohnya, maka dia bisa untuk menipu kaum muslimin. Contohnya dia kalau memang dia tidak adil, dia tidak amanah, contohnya dia malas berazan. Aduh, mau tunggu kita mau keluar jam 7:05. Semua terlambat kalau kita mau keluar ini. Oh, azan dulu, Jom. Belum waktunya sudah azan. Tidak amanah. Apalagi kalau buka puasa. Azan ini muazin nih. Buka puasa. Lapar sekali. Dia azan belum waktu masuk maghrib. Azan coba lagi, Jom. Haus leh. Allahu akbar, Allahu akbar. So, tidak adil, tidak amanah. Ya. Dia bisa menipu kaum muslimin. Toh, ketika ini azan, kaum muslimin yang lainnya apa? Menganggap itu sudah apa? Sudah maghrib, sudah berbuka puasa. Maka kaum muslimin yang lainnya tertipu. Dorang juga iqamah makam. Harus adil dan juga amanah. Ataupun orang yang suka bauni atau malas-malas, suka bauni atau apa, tidur, aduh sedikit lah gua, so aja nih sedikit lah, masih ada setengah jam lah gua, setengah jam baru dia azan, so lebih setengah jam baru dia azan, karena bukan karena sesuatu, karena dia ada kesibukan atau apa, atau lupa, tapi karena malas, tidak amanah. Taib. Yang kedua, sifat yang dianjurkan bagi seorang muadzin, yang kedua adalah ayyakuna balighan aqilan, berbalik juga berakal, balik dan juga berakal. Fayasihul adanu sabiyyu al-mumayyiz. Taib. Orang yang balik dianjurkan orang yang sudah balik, ya, ataupun berakal. Taib. Maka anak kecil yang sudah mumayyiz, itu sah azannya walaupun dia belum balik. Karena balik itu yang dianjurkan. Maka kalau anak kecil yang sudah mumayyiz, maka azannya sah. Taib. Yang ketiga, ayyakuna aliman bi awqati liyataharraha fayu'adzinu fi awwaliha
li'annahu in lam yakun aliman rubbama ghalata aw akhta'a. Baik. Dianjurkan dia harus mengetahui waktu salat agar dia teliti dan dia azan pada waktunya. Jangan kong azan orang yang nentau waktu. Masuk kelas saja terlambat. Yang malas, yang ini DP waktu lo tak undur-undur terus. Bilang mau pergi jam 3 ternyata jam 5. Ya, orang-orang yang harus tahu menjaga waktunya sehingga dia tahu waktu sholat. Maka kalau dia tahu waktu sholat pasti dia akan azan pada waktunya. Baik. Yang keempat dari sifat yang dianjurkan bagi seorang muazin yaitu ayyakuna sayyitan liyusmi'an nasa, memiliki suara yang lantang, yang keras, ya, yang keras. Laki-laki itu suara harus keras, yang keras. Ada nggak laki-laki yang suara kecil? Ada, ya. Taib, ya. Dianjurkan orang yang memiliki suara yang keras. Kenapa? Karena agar apa? Hikmahnya apa? Agar azannya itu bisa didengar oleh orang lain. Ya, siar azannya itu terdengar oleh orang lain. Kalau cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bapak dengar tidak? Tidak, orang lain tidak dengar, tidak sampai azannya kepada orang lain sehingga orang lain tidak teringat dengan waktu sholat. Kenapa? Azan itu hikmahnya apa? Untuk mengingatkan, diantaranya yaitu untuk mengingatkan bahwasanya waktu sholat sudah masuk, sudah tiba. Kalau dia cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, disunahkan, dianjurkan untuk yang memiliki suara yang lantang. Taib. Ayyakuna mutatahhiran minal hadath al-asghar wal akbar. Ya, dianjurkan bagi seorang muazin itu apa? Suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Makanya kalau orang berwudu itu belum berwudu tidak mengapa dia azan, tapi dianjurkan dia sudah berwudu. Kalau dia belum berwudu juga tidak mengapa. Jangan kau ngoni marah-marah ngoni tahu kau ngoni di rumah marah-marah Pak. Tamang yang belum wudu, habis dia dari WC dapat dia, kau mungkin tidak ada orang azan, kemudian dia azan. Ngoni yang datang terlambat, datang bafeto. Ngoni ke mana pas waktu azan? Semua kelar tuh waktu sholat ngoni baru datang bamara. Nen tahu itu hukum orang yang dia belum berwudu kemudian dia azan dan tentang marah. Baik. Maka dianjurkan untuk suci dari hadas besar dan hadas kecil. Baik. Ayyu'adzin, kemudian yang keenam, ayyu'adzin qa'iman mustaqbilal qiblah. Baik. Apa? Dianjurkan berdiri dan juga menghadap kiblat. Yang keenam, seorang muadzin dianjurkan untuk berdiri dan juga menghadap kiblat. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya itu dianjurkan untuk membacanya menghadap kiblat seperti membaca Al-Qur'an. Baik. Dari mana kita mengetahui bahwasanya berdiri itu dianjurkan ketika azan? Yaitu hadisnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari yang ceritanya yang artinya tentang pertama kali kenapa al-azan disyariatkannya azan, yang kemarin sudah kita bahas, yaitu ketika para sahabat di kota Madinah itu pada pada tahun pertama Hijriah. Ketika itu para sahabat itu kalau mau sholat itu duduk bareng, menunggu duduk bareng. Kemudian di antara mereka itu apa? Berkata, kenapa kita tidak membuat suatu untuk mengingatkan kita sholat seperti orang Yahudi menggunakan trompet atau orang Nasrani menggunakan lonceng. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal fanadi bis shalah." Wahai Bilal, berdirilah. Kemudian kumandangkanlah azan. Baik. 7. Yang ke-7, ayyaj'ala usbu'aihi fi udhunaihi
wa ayyudira wajhahu ala yaminihi idza qala hayya 'alas shalah wa ala yasarihi idza qala hayya 'alal falah. Baik. Yang ketujuh yaitu menaruh jarinya di kedua telinga. Dua jari, bukan cuma satu jari, tapi dua jari di telinga. Begini. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, dianjurkan untuk menaruh kedua jari di kedua telinga. Kemudian dianjurkan nih, permasalahan ini ada beberapa pendapat tentang toleh, menghadap. Kalau orang bilang menghadap. Ketika hayya 'alas shalah itu menghadap ke kanan. Hayya 'alas shalah ke kanan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ketika hayya 'alal falah ke kiri. Kenapa itu disyariatkannya seperti itu? Karena dulu tidak ada mic. Kemudian kalau ke kanan itu agar supaya suaranya itu terdengar oleh orang yang bagian kanan. Begitupun juga ke kiri agar terdengar orang yang bagian kiri, agar suaranya itu sampai ke penjuru daerah tersebut. Kalau seandainya dia tidak ke kanan dan ke kiri, itu mungkin tidak bisa terdengar oleh orang yang sebelah kanan ataupun yang kiri. Kemudian timbul sebuah pertanyaan, bagaimana kalau ada barang ini dia? Perlunya ada ke kanan? Tidak. Hah? Harus ada tua. Tidak. Mungkin ke kanan malah hilang tuh suara toh? Iya. Hayya 'alas shalah hilang toh? Ya. Nah, jauh dari mic. Kaki kiri juga begitu. Wallahu taala alam. Itu ada dua pendapat. Ada yang diantara yang mengatakan tidak dianjurkan, itu adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Karena kenapa? Karena hikmahnya itu sudah ada. Maksudnya tujuannya itu sudah tercapai dengan adanya mic. Karena apa sekarang? Mic-nya satu, tapi toanya itu kadang-kadang ada yang satu mesin tipe toa jadi letter apa namanya? Sudah dibalingkar. Jadi setiap sudut itu ada. Kanan, kiri, depan. Pokoknya setiap buku DP sampai tak putar tuh corong. Nah, itu kan udah sampai ininya. Tujuannya. Ada juga mengatakan tidak, itu dianjurkan sebagaimana yang dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam. Baik. Kemudian yang ke-8, ayyatarassala fil adhan. Baik. Yatamahhal wa yuhdira al-iqamata ayusri'u fiha. Baik. Yang ke-8 dari sifat yang dianjurkan bagi seorang muazin yaitu memperlambat azan dan mempercepat iqamah. Jangan tak putar. Azan dia cepat sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syada la ilaha illallah, syada la ilaha illallah, syada Muhammadar Rasulullah, syada Muhammadar Rasulullah. Tak putar. Setelah komat, qad qamatis shalah. Tak putar. Ya. Yang diperlambat itu azan dan iqamah itu dipercepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syada la ilaha illallah. Itu. Jangan terputar. Taib. Itu adalah beberapa sifat yang dianjurkan bagi seorang muadzin. Taib. Ada berapa? Ada 8. Ada 8. Taib. Kita masuk ke permasalahan selanjutnya, yaitu al-mas'alatu ar-rabi'atu fi sifatil adzani wal iqamah. Permasalahan yang keempat yaitu tata cara azan dan juga tata cara iqamah. Baik. Kaifiyatul adzan wal iqamah walahuma kaifiyatun waradat biha an-nusus an-nabawiyyah wa minha ma jaa fi hadits Abi Mahdzurah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adzan binafsihi faqala taqulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar la ilaha illallah. Ada berapa? 5. Ada berapa? Semua kalimatnya ada berapa? 15.
Taib. Bagaimana azan? Ustaz baca dulu. Bagaimana azan dan juga iqamah? Mereka keduanya itu memiliki tata cara. Maksudnya lebih dari satu nih. Badengan. Azan dan iqamah itu banyak caranya. Ada lebih dari satu caranya. Wa minha nih, disebutkan wa minha, menyebutkan di antaranya, berarti masih ada yang lain. Baik. Yang disebutkan di sini yaitu dari hadis Abu Mahdhura ada 15. Di situ 15 coba. Kalau yang biasa yang orang berapa kalimat? Coba hitung. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar berapa kali kalau azan? 2. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 4 atau 2? 4. Berapa? Ayo coba aja. 4 kali 5. Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa berarti? 4. Allahu akbar 1. Allahu akbar berapa? 2. Allahu akbar 3. Allahu akbar 4. Sudah. Habis itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali? 2. Berapa? Seberapa jumlahnya? 6. Kemudian habis itu apa? Ya hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali? 2. Seberapa? 8. Dia usaha begini aja bisa bilang 9 loh. 8. Sulia jare, masa bilang 9? Kemudian apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Berapa? Jadi berapa semua? 10. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Berapa? Jadi berapa? 12. Kemudian apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa kali itu Allahu akbar? 2. Jadi berapa? 14. La ilaha illallah. 15. Ada yang lain? Mau tahu? Baik. Azan itu ada 3 caranya. Baik. Azan itu ada 3 caranya. Yang pertama tadi yaitu 15 kali. 15 kalimat. Yang kedua Ustaz bacakan dari kitab Syarhul Mumti' al-Azadi al-Mustaqni karangan saya Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Pertama 15 yang tadi yang orang jelaskan. Kemudian itu adalah pendapat yang dipegang oleh mazhab Imam Ahmad. Taib, yang 15 tadi, kalimat yang jumlahnya 15 itu pendapat yang dipegang oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Taib. Kemudian ada yang kedua, yaitu jumlahnya 17 kalimat. Kenapa 17 kalimat? Apa tambahannya? Apa tambahannya? Pendengar, jangan taib. Yang kedua 17 kalimat. Ada namanya, Ustaz jelaskan. Taib. Yang kedua isinya 17. Yang pertama Allahu Akbarnya cuma 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Sudah paham? Kalau yang pertama tadi berapa kali? 4. Sekarang cuma 2 kali. Kemudian ma'at tarji'. DP nama at-tarji'. Apa itu at-tarji'? Ustaz jelaskan. Nanti Ustaz tanya di kelas, jangan sampai lupa. Apa itu at-tarji'? At-tarji' itu mengulangi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Jadi berapa kali? 4. Baik. Jadi 4. Jadi dia yang pertama dia baca secara lirih, secara apa namanya? Secara sir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali. Kemudian baru dia asyhadu alla, tapi pelan suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dia kasih kuat. Yang tadi kan 2 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hitung balian. Apa itu tarji? Mengucapkan syahadat asyhadu alla dan asyhadu anna itu 2 kali, tapi yang pertama itu dipelankan. Jadi gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah, cuma 2 kali. Kemudian dia pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dia kasih kuat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tolong hitung ya, tadi 2 takbir. Kemudian asyhadu alla yang pelan 2 kali, asyhadu anna yang pelan 2 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah yang keras. Berapa? Seperti biasa. Asyhadu alla 2 kali, asyhadu anna 2 kali. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Berapa? 2 kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Berapa kali? 2. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus la ilaha illallah. Berapa? 17. Paham? Yang pertama tadi 15. Takbir 4 kali. Asyhadu alla berapa kali? 2. Asyhadu anna 2. Hayya 'alas shalah 2. Hayya 'alal falah 2. Allahu Akbar 2. La ilaha illallah 1. 15. Yang kedua 17 kali. Apa yang dikurangi? Allahu Akbar cuma 2 kali. Kemudian dengan tarji apa tadi? Syahadatnya yang pertama dipelankan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baru sikit kuat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, asyhadu anna hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. 17. Paham? Yang pertama 15, kemudian yang kedua 17 dengan tarji', dengan mengurangi takbir pertama cuma hanya 2 kali, kemudian dengan tarji' apa? Apa nama tarji'. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang tadi yang 17 itu pendapat yang dipegang oleh Imam Malik. Baik. Kemudian yang ketiga 19 kalimat. Apa itu? Apa ya? Kira-kira apa? 19 kira-kira apa? Takbirnya seperti semula 4 kali. Dan juga masuk di dalamnya tarji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru tarji pelan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kencang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 19. Tahu nih? Tahu. Yang pertama berapa? 4. Yang pertama kan ada 3 cara. Yang pertama 15 seperti yang orang lakukan. Kemudian yang kedua berapa? 17 dengan mengurangi takbir yang pertama dia cuma jadi 2 dengan menambahkan tarji. Kemudian 19 bagaimana? Takbir tetap menjadi takbir pertama tetap 4, kemudian ditambah dengan tarji. Jadi jumlahnya 19. Boleh tidak kita memakai salah satunya? Boleh tidak? Dengar. Wa qulu hadza mimma ja'at bihi sunnah. Dan 3 ini itu ada dalilnya. Ada riwayatnya. Maka kita boleh yang sahih, maka kita boleh menggunakan salah satu di antara mereka 3 tersebut. Fa idza adzanta bihadza marra wa bihadza marra kana
aula. Taib. Kalau orang mau azan yang 15, contohnya mulai 15 azan yang 15. Kemudian subuh 15, kemudian zuhur 15. Kemudian asar kita ingin mencoba yang berapa? 17. Boleh. Ini adalah yang lebih aula, lebih utama. Jadi tolong pakai itu semua. Kadang-kadang subuh kadang-kadang maghrib kita pakai yang 19. Allah berdiri pas asyhadu an la ilaha illallah tarji, pakai tarji pelan. Sudah la ilaha illallah, sudah la ilaha illallah. Baru kasih kuat. Boleh. Kemudian Syekh mengatakan wal qaidatu annal ibadat al waridah ala wujuh mutanawwi'a yanbaghi lil insani ay yaf'ala ala hadhihi al wujuh. Baik, mendengar. Ibadah yang memiliki tata cara yang banyak atau tata cara yang lebih dari satu, maka sebaiknya kita menggunakan semuanya. Menggunakan semuanya. Contohnya azan tadi. Boleh orang kalau azan 17, 15 seperti biasa. Kemudian orang mau ubah jadi yang 17 boleh. Yang 19 juga boleh. Kadang-kadang orang ini, kadang-kadang ini, kadang ini dan ini boleh. Boleh. Tapi di sini saya memberi sebuah peringatan. Wa naqulu kullu ma ja'at bi sunnah min sifatil adzan fa innahu jaiz. Semua yang tadi yang tersebutkan tadi itu boleh. Bal alladzi yanbaghi, akan tetapi ini ada akan tetapi, an yu'adzin bihadza taratan wa bihadza taratan illam yahsul taswisu wal fitnah. Boleh orang azan yang 15 kadang-kadang pakai yang 15, kadang-kadang 17, kadang-kadang 19 boleh. Tapi dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Ini menimbulkan fitnah. Jangan komoni orang di kampung yang tidak tahu apa-apa. Moni belum jelaskan. Moni belum kasih tahu pada orang kalau azan itu ada 3 macamnya. Moni bagi yang 17, rame itu masjid. Atau moni bagi yang 19, rame itu masjid. Apalagi orang yang belum mau dikasih tahu, belum mau dijelaskan, ya, dapat boikot moni. Itu di tempat ajan bagas nih boleh azan. Paham? Ya, tanpa ada menimbulkan kegaduhan atau taswis, fitnah. Ya, kalau seandainya orang di sini yang orang tahu nggak apa-apa. Ya, jangan sampai kau di kamu orang yang tahu apa-apa mau dijelaskan, kau mau di bagian 19 apalagi. Allah nih, orang dari mana ini, belajar di mana? Mau belum jelaskan pada orang. Kecuali mau dijelaskan, kemudian mau dijelaskan dengan ini boleh, kemudian mereka boleh. Mau belum jelaskan tiba-tiba datang ke masjid kau bagi itu 19. Bikin kacau. Fano boikot, dilarang. DP muka kasih X bagi. Set. Fano dicari tidak boleh azan. Paham? Baik. Jadi begitu, ada berapa riwayat azan? Ada 3. Kemudian, baik. Yang 17 itu berdasarkan hadis Abu Mahdhurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketiga yang 19 itu juga dari hadis Abu Mahdhurah. Sedangkan yang 15 itu dari Abdullah bin Zaid. Taib. Kita kembali. Itu tentang azan. Wa amma sifatul iqamah fahiya taqulu Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Li hadits Anas radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ayu syafi'al adhan wa ayu tiral iqamah illa al-iqamah. Taib. Sedangkan iqamah yang dijelas ini cepat banyak sekali ini. Taib, jangan bagi biar supaya dia nak datang.
Sedangkan iqamah kalimatnya apa tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar berapa kali? Dua. Asyhadu alla berapa kali? Dua. Komat. Satu. Kemudian asyhadu anna berapa? Satu. Kemudian hayya 'alas shalah satu, hayya 'alal falah satu. Qad qamatis shalah dua. Allahu Akbar dua. La ilaha illallah berapa? Satu. Jadi berapa semua? 13. Sampai tangan sebegini. 11. 13 dong. 11. Apakah ada riwayat yang lain? Ada. Tidak. Apa? Hah? Ada. Taib. Ada riwayat yang lain yaitu backing 2 kali semua. Taib. Saya baca. Sedangkan iqamah itu taib. Yang biasa yang orang bikin, yang orang biasa kerjakan yaitu 11 kalimat. Tadi kan? Taib. Ada yang 17. Coba. Saat mau tanya yang 17 itu bagaimana? Coba. Siapa yang mau jawab? Taib, Jaki, hitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Terus? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus. Yang lain. Salah. Cuma 15 dia jadinya. Yang lain. Taib. Ya Rosi bukan Siapa namanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taib. Hitung jare. Ngana jare hitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Angkat tuh jare, angkat tuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Betulnya enggak? Berapa itu rupiah hitungan? 17. Itu betul. Jadi Allah Akbarnya tetap 4 kali. Jadi seperti azan, cuman tambahannya apa? Karena kalau azan azan yang biasa taruh berapa kalimat? 15 ditambah dengan qad qamatis shalah. Jadi berapa? 17. Taib. Hayya 'alas shalah itu disebutkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu biasanya orang kalau dalam pembahasan fikih disebut hayya 'alatain. Pendengar. Kalau saya tanya apa itu hayya 'alatain? Hayya 'alatain itu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ingat, tadi ada bahasa-bahasa yang orang pelajari. Yang pertama tarjih. Apa itu tarjih? Saya tanya di kelas ini tahu. DP susu saya harus minum kambing. Taib. Apa? At-tarjih. Kemudian yang kedua tadi apa? Hayya 'alatain. Apa itu hayya 'alatain? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ini kalimat-kalimat baru. Kalau saya di kelas ini tahu, ma'asalamah. Taib. Hayya 'alatain. Ada juga namanya at-taswib. Apa itu at-taswib? Nanti rahasia, nanti di kelas. Taib, itu ya diantara dua yaitu yang 15, yang 11 kemudian 17. Ya seperti azan kemudian kalau qamatis shalah ditambah dua kali. Kemudian di sini saya mengatakan bi annal ibadah al-ward al-wajhi, betul lagi tadi. Kemudian saya mengatakan ketika ibadah tersebut memiliki tata cara yang lebih dari satu, maka kita dianjurkan untuk mengamalkan semuanya. Kadang-kadang yang ini, kadang-kadang yang itu. Seperti apa? Duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk apa yang bagaimana? Coba. Di atas kaki. Nah. Rizky, duduk iftirash. Di muka sini, di muka. Jangan tertawa, ada suruh tertawa Rizky. Taib. Iftirash. Mana sana, saya nyala kali ya, mana sana kata. Iftirash. Ada iftirash, ada tawarruk. Tawarruk bagaimana? Rizky.
Jangan tak putar. Jangan dengar orang lain. Tawaruk yang bagaimana Rizki? Taib. Tawaruk itu di tahiyat akhir. Biasa bagaimana duduk di lantai? Coba duduk di lantai Rizki. Nah itu nama tawaruk. Di lantai, duduk di lantai, jangan duduk di atas kaki. Nah di lantai. Kalau duduk di atas kaki kiri itu nama iftiros. Ada satu lagi. Apa nama? Yang tahu dapat hadiah. Iyo DP nama apa? DP nama apa? Iyo DP nama. Suka kasih tahu. Ana apa? Pano. Diam. Coba. Iftida. Apa? Coba monitor sampai bahasa Arab. Coba belajar. Al-iqa'u. Alif, lam, hamzah, qaf, ain, alif, hamzah. Al-iqa', ya duduk iqa'. Boleh kalau terang kadang-kadang ya duduk iqa' itu mengganti duduk iftiros, bukan tawaruk, tapi mengganti duduk iftiros. Ketika iftiros orang boleh duduk duduk iqa' boleh. Boleh yang sama dengan duduk apa? Iqa' itu duduk dua kaki, telapak kaki berdiri kemudian menduduki kedua tumit. Tapi di mana duduk iqa'. Nih bahasa baru lagi. Tarji hayalatain iqa'. Taib. Iqa' ada dua. Awas tak putar. Iqa' ada dua. Yang sesuai sunnah yaitu tadi berdiri, telapak kaki berdiri kemudian dulu di atas tumit. Ada yang terlarang. Iqa' yang terlarang bagaimana? Duduknya di lantai. Pantatnya di lantai, kakinya berdiri. Coba siapa yang bisa begitu? Biasanya sakit, kalau yang biasa sakit Pano. Dia nama iqa'ul kalb, seperti duduknya apa? Kalb anjing. Bukan maju lagi. Maju Pano. Maju. Sana balik ya. Maju ke sana maju. Nah, duduk di lantai. Tuh kaki buka. Tahu duduk iqa'? Coba ngana duduk iqa' dulu. Lihat. Nah begitu. Apa nama iqa'ul kalb, sakit tak? Nah, itu duduk seperti iqa', seperti seekor anjing, itu yang dilarang. Yang benar itu kakinya, telapaknya berdiri kemudian duduk di atas tumit. Bukan DP pantat di bawah kemudian tasnya begini. Itu apalagi biasa yang tali begini langkah. Apalagi yang tasnya, tahu tasnya yang bisa anak-anak. Nah begitu. Ya itu seperti duduknya anjing. Maka kita tidak diperbolehkan. Iqa' yang benar tadi menghadap ke atas kemudian kita duduk di atas tumit. Baik, ingat tarji hayalatain iqa'. Baik. Kita kembali ke buku. Yang berapa ini? Baik. Fatakunu kalimatul adzan maratain. Beringat. Baik, beringat serius. Kalimat azan itu dua kali. Wa kalimatul iqamah marrah. Kalimat qomat itu cuma satu kali, tapi ada riwayat yang lainnya tentang iqamah dua kali. Illa fi qawlihi qad qamatis shalah fatakunu marratain li haditsil madi. Kecuali kalau iqamah yang satu kali, tetap DP qad qamatis shalah tetap dua kali. Wa hadhihi sifatul adzan wal iqamah mustahabbah li'anna Bilalan kana yu'adzin bihi hadaran wa safaran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mata. Jadi ini adalah sifat azan dan iqamah yang mustahab, yang dianjurkan, yang dimana Bilal mengumandangkan azan-azan tersebut dan iqamah tersebut dalam semua keadaan, walaupun dalam keadaan mukim ataupun safar, bahkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun meninggal. Wa in rajja'a fil adzan aw thanna al iqamah fala ba'sa. Nih, apabila ketika azan dia ingin tarji', paham toh? Paham. Ketika azan dia ingin tarji', maka itu boleh. Atau apabila dia iqamah kemudian dia dua kali, maka juga boleh. Li'annahu minal ikhtilafil mubah, karena itu adalah sebuah khilaf yang diperbolehkan, ya, perbedaan yang diperbolehkan. Baik.
Wa yustahab ay yaqula fil adhan subhi ba'da hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum. Dan disunahkan ketika azan subuh mengucapkan as-salatu khairum minan naum setelah hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Disunahkan teman-teman as-salatu khairum minan naum. Diberi nama at-taswib. Awasalah. Tarji, taswib, ik'a, apa lagi? Hayya 'alal ten. Banyak. Soal berapa? 4. Kalimat-kalimat baru. Taswib diberi nama taswib, itu hayya 'alas shalah. As-salatu khairum minan naum. Marrataini, dua kali. Lima rawa Abu Mahdhur anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kana fil adhan subhi qulta as-salatu khairum minan naum. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis Abu Mahdhur, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, apabila azan subuh maka katakanlah atau engkau katakan as-salatu khairum minan naum. Taib, mungkin sampai di situ yang kita dapat bahas, kita pelajari hari ini. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Taib, banyak pelajaran yang baru dihafalkan, diingat ya. Banyak pelajaran yang baru, pengetahuan yang baru yang torang pelajari pada malam hari ini, yang dimana torang akan mempelajarinya ketika di kelas. Ustaz akan tanya semua yang satu-satu kasih tahu tadi. Tarji, apa itu tarji? Kemudian apa itu hayya 'alal tain? Apa itu al-iqa? Dan apa itu at-taswib? Dan bagaimana riwayat azan? Bagaimana riwayat iqamah? Fahim tum? Ya, nyabat tulis berarti Ustaz yakin, Ustaz anggap dia sebab hafal di otak. Ustaz tanya di kelas yang tahu, ma'assalam, selamat jalan. Taib. Mungkin itu yang dapat kita bahas. Setelah kita tutup pertemuan kita, kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.